pelajaran bagi kita, ikhlas sekalian, antara ulama yang satu dengan ulama yang lain kadang terjadi clash, ketidaksepahaman yang demikian. Al-Imam Ibnu Abdul Bar itu di dalam kitab beliau Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, ini kitab tentang adab-adab di dalam menuntut ilmu, keutamaan-keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu. Beliau menjadikan satu bab tersendiri tentang, menyusun bab tersendiri tentang ketika hasad itu menghampiri para ahli ilmu. Jadi perseteruan antara ahli ilmi, antara ulama satu dengan ulama yang lain itu sudah terjadi sejak dahulu, di masa para tabi'in sampai kemudian di masa kita. Seorang penuntut ilmu hendaknya nanti membedakan ucapan seorang ulama yang memang didasarkan atas ilmu diambil. Kemudian ucapan seorang ulama ketika menilai person pribadi seseorang, maka ini juga hendaknya dilihat apakah motifnya itu karena hasad, karena ketidaksenangan, ketidaksepahaman dia antar ulama yang lain, atau memang karena didasarkan atas ilmu. Kalau memang itu didasarkan atas hawa nafsu, karena ketidaksenangannya ulama tersebut kepada person yang dia katakan, ini tidak bisa diterima. Al-Imam Ibnu Majah ketika meriwayatkan hadis ini, beliau meriwayatkan dari jalur Muhammad ibnu Yahya. Qala al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Yahya. Siapa Al-Imam Muhammad ibnu Yahya? Al-Imam Muhammad ibnu Yahya adalah Al-Imam Muhammad ibn Yahya Adz-Dzuhli Abu Abdullah An-Naisaburi, Hafidhun Naisabur, penghulunya ulama hadis di Naisabur. Antum masih ingat nggak? Saya dulu pernah cerita ini tentang beliau. Ini gurunya Imam Al-Bukhari yang mentahzir Imam Bukhari. Masih ingat tentang Al-Imam Yahya Az-Zuhli, Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli, yang mana ketika Imam Al-Bukhari itu tiba di Naisabur, Al-Imam Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli senang, ini murid saya ini datang. Sekarang alhamdulillah sudah sudah sampai pada tingkatan seorang ulama gitu kan, yang dia punya ijazah untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi. Ketika datang di Naisabur senang beliau. Hingga beliau mengatakan kepada murid-muridnya, silahkan kalian hadiri ini majelisnya orang soleh yang satu ini. Gitu. Saya nanti juga akan hadir untuk mendengar hadis dari Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari ini. Hingga kalau antum lihat kisahnya tersebut di dalam Tarikh Baghdad, orang-orang yang datang ke majelisnya Imam Bukhari itu saking penuhnya rumahnya Imam Bukhari sampai ke atas lotengnya penuh gitu kan. Mereka yang kemudian hadir dari majelisnya Imam Bukhari menceritakan, Imam Bukhari ini ketika menjelaskan hadis ditanya tentang rijal, kualitas perawi yang ada di dalam rijal, sanad periwayatan itu, beliau menjelaskan satu persatu. Sebagian dari, bahkan kebanyakan dari mereka yang sudah pulang dari majelisnya Imam Bukhari mengatakan kalma yajri, Imam Bukhari itu seperti air mengalir gitu loh. Nggak ada di stop atau ulang-ulang, ini lupa dan lain sebagainya, nggak ada, ngalir gitu. Beliau menyebutkan sanad periwayatan hadis, menjelaskan perawi hadis itu seakan-akan semuanya itu tertanam di dalam benak beliau, yang menunjukkan kekuatan hafalannya Al-Imam Al-Bukhari pada saat itu. Nah, jadi sejak saat itu majelis-majelis hadis yang selain Imam Bukhari jadi sepi gitu loh. Semuanya datang ke majelisnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, kemudian ini yang kita takutkan ketika hasad itu menimpa para ahli ilmu. Ketika hasad itu Allah ujikan kepada para ahli ilmu, hingga sebagian hufadzul hadis yang ada di Naisabur, mereka hasad terhadap Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Maka dicari-carinya alasan untuk menjatuhkan Imam Al-Bukhari, dan mencari-cari alasan agar Imam Al-Bukhari ini
mengucapkan suatu ucapan yang dinilai sebagai ucapan bid'ah. Pada saat itu yang sedang santer-santernya isu, bukan hanya isu, pembahasan yang sedang santer-santernya di tengah ulama ahlus sunnah adalah perkara khalqul Quran, yaitu keyakinan yang dipaksakan oleh pemerintah. Pada saat itu pemerintah Abbasiyah dipaksakan kepada kaum muslimin untuk meyakini Quran itu makhluk. Para ulama ahlus sunnah menolak itu semua. Maka kalau ada ulama ahlus sunnah yang mengatakan Quran makhluk, maka tahzirlah dia, gitu loh. Silahkan ditahzir, jangan didatangi majelisnya. Maka Imam Al-Bukhari ketika itu ditanyakan, udah tanyakan nama dia. Tanyakan kepada Imam Bukhari, suaranya orang yang membaca Al-Quran makhluk atau bukan? Gak mau jawab Imam Bukhari. Dan memang gak boleh dijawab. Pertanyaannya aja bid'ah, apalagi jawabnya. Menanyakannya saja itu bid'ah, apalagi menjawabnya. Gak mau jawab Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari kemudian terus dipaksa untuk menjawab. Akhirnya Imam Bukhari mengatakan Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Adapun ibadahnya hamba, perbuatan hamba dalam beribadah, dia adalah makhluk. Selesai situ. Imam Bukhari ngomongnya begitu. Jadi permasalahan ini nanti oleh sebagian ahlu sunnah ada yang tergelincir dalam perkara ini, yang menyatakan suara atau bacaan seseorang terhadap Al-Quran, lafadznya seseorang ketika membaca Al-Quran, dia makhluk atau bukan. Ini yang menjadi pertanyaan ini yang menjadi sebab ketergelinciran salah seorang ulama ahlu sunnah, yaitu Al-Imam Al-Husain Al-Karabisi. Beliau ini kan salah satu muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i di Baghdad, yang juga sama-sama dengan Al-Imam Ahmad di Baghdad. Jadi ada seseorang nanya kepada Al-Imam Husain, lafadznya orang yang membaca Quran apa? Al-Imam Husain mengatakan dia makhluk, gitu. Disampaikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya wahai Aba Abdillah, ini Husain ibn Ahmad Al-Karabisi, dia mengatakan lafadznya orang yang membaca Quran dia makhluk. Kata Imam Ahmad, hadhihi bid'ah, ini bid'ah, gitu kata Imam. Habis itu kembali lagi nih orang kepada Imam Husain, tanya kepada Imam, mengatakan, wahai Imam Husain, Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal mengatakan pendapat bahwasanya lafadz Al-Quran adalah makhluk, ini adalah bid'ah. Ya sudah, kalau begitu lafadznya orang yang membaca Al-Quran dia bukan makhluk. Disampaikan lagi sama orang ini kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, ini Husain menarik ucapannya yang sebelumnya. Jadi dia mengatakan lafadznya orang yang membaca Al-Quran itu bukan makhluk. Kata Imam Ahmad apa? Hadhihi bid'ah aidan, ini juga bid'ah, gitu. Dilaporkan lagi sama Husain, wahai Husain, ini Abu Abdillah mengatakan demikian, ini bid'ah juga. Marah Husain ibn Ahmad Al-Karabisi, ini marah, gitu. Beliau mengatakan apa? Naf'al bihadas sabi. Saya mau ngapain sama anak kecil satu ini? Saya bilang makhluk, dia katakan saya bid'ah. Saya katakan bukan makhluk, saya juga bid'ah juga. Ini mau diapain kalau begini? Disampaikanlah kepada Imam Ahmad bin Hanbal, marah murid-muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya Al-Imam Husain dicela oleh para murid-muridnya Imam Ahmad ibn Hanbal pada saat itu. Nah, ini yang terjadi seperti ini. Saya sudah sampaikan di beberapa majelis, untuk perkara-perkara yang seperti ini tidak perlu antum memperdalam, tidak perlu antum berlarut-larut. Makanya Imam Al-Bukhari tadi nggak mau jawab, Imam Ahmad ini nggak mau jawab, karena jawaban dari dua-dua pertanyaan itu, dia makhluk atau bukan makhluk, dua-duanya itu tidak ada yang disampaikan oleh para salaf. Lafadznya orang yang membaca Al-Quran itu apakah makhluk atau bukan, nanyanya aja bid'ah, apalagi jawabnya, gitu. Artinya kalau ditanya seperti itu nggak usah dijawab, gitu loh. Kalau ditanya seperti itu nggak usah dijawab. Kalau orang tersebut masih ragu, jawab dengan jawabannya Imam Malik. Kalau antum masih ragu, silahkan antum berdebat dengan orang-orang yang ragu. Adapun saya meyakini yang Allah Subhanahu wa taala kalamkan, Allah sampaikan Al-Quran itu kalamullah dan dia bukan makhluk. Adapun perbuatan seorang hamba, dia adalah makhluk. Stop sampai di situ. Sampai di situ stop. Kemudian kalau berlarut-larut dalam pertanyaan tidak perlu dijawab. Nah, Imam Bukhari nggak mau menjawab ini tadi.
Nah, ketika Imam Bukhari menjawab demikian, barulah Imam Bukhari mengatakan Al-Quran kalam Allah bukan makhluk, sementara perbuatan hamba dia adalah makhluk. Stop sampai di situ. Imam Bukhari nggak melanjutkan, disampaikan kepada Imam Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Ya sudah, ditahzirlah Imam Al-Bukhari. Murid-muridnya dilarang untuk menghadiri majelisnya Imam Al-Bukhari. Hanya satu yang masih ke sana, yaitu Al-Imam Muslim. Ketahuan sama Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, kan sudah saya bilang jangan ke majelisnya Bukhari, kok masih gitu loh. Nah, Imam Muslim ngerasa diomongin di situ. Pergi beliau dari majelisnya. Besoknya semua hadis-hadisnya Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ditaruhnya di atas keledai, di antaranya keledai itu ke depan rumahnya Imam Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Makanya sampai sekarang ketika antum melihat Al-Imam Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli di antara imam hadis yang 6, semua meriwayatkan hadis darinya kecuali Imam Muslim. Padahal Imam Muslim di Naisabur. Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli di Naisabur. Kenapa kok nggak ngeriwayatkan satu kota gitu? Bainahu wa bainahu syai'. Antara beliau dengan Imam Muslim ada sesuatu. Lah Imam Bukhari gimana? Imam Bukhari masih meletakkan hadisnya Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli di dalam sahihnya. Karena meskipun gimana ini gurunya gitu. Ini gurunya Imam Bukhari. Nah, yang demikian ini pelajaran bagi kita, ikhlas sekalian, antara ulama yang satu dengan ulama yang lain kadang terjadi clash, ketidaksepahaman yang demikian. Al-Imam Ibnu Abdul Bar itu di dalam kitab beliau Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, ini kitab tentang adab-adab di dalam menuntut ilmu, keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu. Beliau menjadikan satu bab tersendiri tentang, menyusun bab tersendiri tentang ketika hasad itu menghampiri para ahli ilmu. Jadi perseteruan antara ahli ilmi, antara ulama satu dengan ulama yang lain itu sudah terjadi sejak dahulu, di masa para tabi'in sampai kemudian di masa kita. Seorang penuntut ilmu hendaknya nanti membedakan ucapan seorang ulama yang memang didasarkan atas ilmu diambil. Kemudian ucapan seorang ulama ketika menilai person pribadi seseorang, maka ini juga hendaknya dilihat apakah motifnya itu karena hasad, karena ketidaksenangan, ketidaksepahaman dia antara ulama yang lain, atau memang karena didasarkan atas ilmu. Kalau memang itu didasarkan atas hawa nafsu karena ketidaksenangannya ulama tersebut kepada person yang dia katakan, ini tidak bisa diterima. Al-Imam Malik rahimahullah ketika mengatakan Al-Imam Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar Al-Madani, oleh Imam Malik, Imam Muhammad ibn Ishaq ini dikatakan sebagai Dajjal. Tapi ucapannya Imam Malik belum bisa diterima. Kenapa? Ada ketidaksepahaman antar mereka berdua. Nah, yang demikian ini hendaknya para penuntut ilmu harus bisa membedakan. Al-Imam Muhammad ibn Yahya meriwayatkan hadis ini dari siapa? Dari Al-Haytham ibn Kharijah. Al-Haytham ibn Kharijah salah seorang perawi hadis di Khurasan.